tiba itu mengikuti sebuah pendapat, tapi tidak sembarang mengikuti. Kita tahu dalil-dalilnya, kita tahu prosesnya. Kenapa menjadi boleh, kenapa menjadi haram, kenapa menjadi wajib, kenapa menjadi sunnah, kita tahu dalil-dalilnya, prosesnya kita tahu. Tidak sekedar mengikuti begitu saja tanpa didasari dengan pengetahuan yang utuh. Itu yang kita sebut dengan taklid. Taklid itu namanya apa? Taklid itu mengikuti sebuah pandangan tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui bagaimana proses istinbat hukumnya. Ya, ikut begitu saja. Jamaah yang berbahagia, saya tidak ingin berdebat bolehnya taklid, bolehnya ittiba, karena itu sudah ada bahasan sendiri, nanti kita bisa bahas pada kesempatan yang lain. Tapi sekali lagi saya ingin kita semua jamaah yang saya asumsikan sebagai jamaah yang cerdas di masjid ini, kita harus tahu bagaimana hukum boleh, hukum wajib, hukum sunnah itu diproses, sehingga kemudian hadir di depan kita, kemudian kita pilih menjadi salah satu pilihan yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin kita sedikit mengenal ada kaidah-kaidah hidup, kaidah-kaidah fiqhiyah atau yang kita sebut dengan qawaid fiqhiyah, dasar-dasar memahami fikih. Ya. Jadi fikih wajib, fikih berhukum wajib, fikih berhukum sunnah, fikih berhukum mubah, itu tidak tiba-tiba ada. Itu ada prosesnya. Ada kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama kita, kemudian menghasilkan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya. Nah, saya ingin walaupun kita ini bukan kiai, walaupun kita ini bukan ulama yang setiap hari memberikan fatwa, memberikan pencerahan, berpidato di depan umatnya, tapi paling tidak kita jamaah ini menjadi jamaah yang cerdas, seperti yang saya katakan tadi ya. Sedikit banyak tahu kaidah-kaidah yang digunakan oleh kiai kita, oleh para ulama kita itu apa saja, ya, sehingga beliau itu pintar-pintar melakukan istinbat hukum, sehingga bisa kita gunakan dalam amal ibadah dan amal soleh kita sehari. Nah, ada kaidah ini, nanti juga ada kaidah cabang. Sebelum ke kaidah cabang, kaidah turunannya, kita kenal kaidah-kaidah hidupnya dulu. Yang penting, ini menurut saya penting dikenal dulu kaidah hidupnya. Nah, nanti secara berseri pada kajian saya akan mengkaji kaidah-kaidah hidup ini lengkap dengan kaidah-kaidah cabang turunan, supaya kita menjadi jamaah-jamaah yang cerdas, ya, yang ketika disampaikan hukum haram, hukum wajib, hukum sunnah, kita itu bisa langsung nyambung, dengan apa yang disampaikan oleh kiai kita, oleh ustaz kita. Kenapa? Karena kita sudah punya dasar-dasar, punya kaidah-kaidah fikih yang kita setiap malam minggu kita pelajari bersama. Jamaah yang berbahagia, kaidah hidup yang pertama adalah kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidha. Al-umur, segala urusan. Al-umur itu jamak dari amrun, amroni umur. Al-umur, urusan-urusan itu bimaqasidha, harus disertai dengan maksud-maksud. Jadi urusan apapun, apalagi urusan ibadah, karena kaidah ini berlaku untuk ibadah dan juga berlaku untuk muamalah. Saya ulangi sekali lagi, kaidah hidup yang saya bacakan ini, al-umuru bimaqasidha, ini bisa digunakan untuk melakukan istinbat hukum dalam masalah ibadah, bisa digunakan untuk melakukan istinbat hukum dalam masalah muamalah. Semua urusan yang akan kita amalkan
itu harus disertai maksud-maksud, harus ada niatnya. Kenapa? Nah, kaidah hidup ini didukung dengan sejumlah ayat dan juga hadis, termasuk yang saya bacakan di awal tadi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznihi." Dan tidaklah satu jiwa itu atau setiap makhluk yang hidup itu mati kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjal, itu sudah ditetapkan dalam waktu. Wa may yurid, dan barang siapa yang ingin thawabat dunya, ingin pahala dunia, nuktihi minha, kami berikan pahala dunia. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang ingin pahala akhirat, nuktihi minha, kami juga berikan pahala akhirat. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberikan ganjaran bagi mereka yang bersyukur. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah itu akan memberikan pahala sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan niat kita. Ini itu yang ayatnya. Oleh karena itu, semua amal ibadah kita, semua amal soleh kita itu perlu diletakkan maksud, niatnya apa? Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pahala sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah akan memberikan pahala itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita ikhlas beribadah karena Allah, tadi melaksanakan sholat secara berjamaah, maka Allah akan memberikan pahala sholat maghrib berjamaah itu sebagai ibadah yang kita inginkan, yang kita niatkan. Sebaliknya, kalau niatnya yang lain-lain, maka Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan. Kemudian ada hadis yang juga dijadikan dasar kaidah itu, terkenal sekali hadis ini. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu bin." Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasul. Jadi kalau hijrahnya kita diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka nilainya kita dapat hijrah sesuai yang kita niatkan. Hijrahnya kita itu bernilai karena Allah dan Rasul. Sebaliknya, wa makana hijratuhu lid dunya, barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan dunia. Dapat juga dia, tapi dapat apa? Dapat dunia, karena dia hijrahnya diniatkan untuk dunia, untuk dapat dunia. Awimroatin, nah ini yang berikutnya. Kalau hijrahnya untuk perempuan, awimroatin, untuk dapat cewek, misalnya datang ke pengajian supaya dapat cewek misalnya, ya kan? Karena banyak sekali teman-teman itu dapat jodoh itu karena pengajian juga. Ya alhamdulillah, kita ketemu di pasar, ya kan? Lebih baik kita ketemu di masjid, ya kan? Benar tidak Ustaz? Ya kan? Jadi ketimbang kita ketemu di pasar, kita ketemu di masjid, ya sama-sama pengajian jadi jodoh, ya kan? Awim reatif, kalau hijrahnya karena perempuan, maka yang kedua, maka dia akan dapat menikahi perempuan. Jadi semuanya tergantung niat. Innamal itu limri iman. Sesungguhnya orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niat. Ini ternyata juga menjadi teori dalam ilmu sosial. Saya kebetulan saat ini menekuni ilmu sosial. Saya baca ada teori yang menyatakan bahwa kita itu akan menjadi seperti yang kita pikirkan.
mirip dengan hadis Nabi tadi. Jadi ada teori ya, yang menyatakan bahwa kita ini akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita ingin jadi polisi, ya, kuliah ingin jadi polisi, maka seluruh kegiatannya, seluruh pikirannya dia akan gunakan bagaimana caranya setelah lulus kuliah dia bisa menjadi polisi. Kalau pikirannya ingin menjadi pegawai bank, kemudian dia masuk di fakultas ekonomi dan bisnis misalnya, maka dia akan mencurahkan segala energinya, pikirannya setelah lulus agar bisa diterima menjadi pegawai. Ini teori ilmu sosial, sama dengan hadis yang kita bacakan. Cuma sayangnya kita ini terlalu terkagum-kagum dengan teori ilmu sosial, padahal ya teori itu sudah lama diinformasikan beberapa abad silam oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma kadang-kadang kita males ya, mau mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, padahal teori-teori yang ada saat ini itu lebih banyak sekali bersesuaian dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis. Jamaah yang berbahagia, apa pentingnya niat? Nah ini pertanyaan berikutnya. Niat itu ternyata membedakan nilai. Seperti Bapak Ibu sekalian tadi, masuk ke masjid ini, sholat 2 rakaat, itu nilainya. Saya tanya sekarang, nilainya. Tadi masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, itu nilainya apa? Kalau tidak ada niatnya, tidak bisa dibedakan itu. Apakah nilainya itu sholat tahiyatul masjid? Apakah itu nilainya sholat qobliyah maghrib? Itu harus jelas supaya saya sebagai dosen yang kasih nilai jelas memberikan nilainya. Ini kamu mengumpulkan tugas sosiologi hukum atau filsafat hukum? Karena kebetulan saya mengampu mata kuliah. Ada kemiripan materi dalam filsafat hukum dan sosiologi. Nah, itu harus jelas. Kita melaksanakan ibadah 2 rakaat tadi pas masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah maghrib. Itu harus jelas ya. Karena itu yang menentukan nilai dari ibadah itu. Dan Allah memberikan pahala juga sesuai dengan niat kita. Kalau niatnya kita tahiyatul masjid, ya kita dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau niat kita itu sholat qobliyah maghrib, maka Allah akan memberikan pahala qobliyah maghrib. Kemarin ada yang nanya di Masjid Muhammad itu, karena sama-sama utama sholat 2 rakaat ketika dia masuk masjid jelang subuh. Itu harus jelas. Apakah ini qobliyah subuh yang nilainya itu lebih baik dari dunia dan isinya, atau itu Anda niatkan ya, sholat tahiyatul masjid, atau jangan-jangan karena Anda tidak rutin, tidak istiqomah sholat sunnah, jangan-jangan lupa tidak meletakkan niat dalam sholat 2 rakaat. Itu harus jelas. Karena apa? Karena Allah itu akan memberikan ganjaran, memberikan pahala sesuai dengan nilai niat yang diniatkan. Jamaah yang berbahagia, berbicara niat, sebelum kita berbicara niat, ya, ini tidak berbicara kita sedang mendiskusikan dilafalkan atau tidak. Jadi niat ini para ulama sepakat, semua ibadah itu harus ada niat, ini sepakat. Yang berbeda pendapat itu, apakah niat itu wajib dilafalkan atau tidak, itu ya, itu yang berbeda. Tapi kalau niatnya nggak ada perbedaan, semua ibadah, semua amal soleh itu harus disertai niat. Al-umuru bima qasid. Cuma ketika dia diterapkan dalam amal ibadah, misalnya sholat, apakah itu wajib dilafalkan
atau cuma cukup di dalam hati saja, itu terjadi perbedaan. Itu fikih, bukan syariah. Syariahnya adalah niat. Saya ulangi sekali lagi, syariahnya adalah wajib niat. Bagaimana niat ini dilaksanakan, apakah dilafalkan atau tidak, itu bagiannya fikih, bukan syariah. Supaya kita jelas membedakannya mana itu syariah, mana fikih. Kalau syariah kita tidak membeda-bedakan, niat wajib, ya, karena itu syariah. Dalilnya jelas, ayat yang saya bacakan tadi, hadis yang saya bacakan tadi. Cuma ketika berbicara bagaimana niat itu dilaksanakan, apakah dilafalkan atau tidak, itu bagiannya fikih. Makanya fikih itu sifatnya juga instrumental, tidak fundamental. Jamaah yang berbahagia dalam masalah muamalah juga sama. Dalam masalah muamalah juga sama. Harus ada niat. Misalnya atau masalah yang lain, kemarin ada yang bertanya lagi masalah puasa, karena puasa itu kan harus jelas niat. Anda puasa untuk diet, maka puasa untuk Senin Kamis, sunnah Senin Kamis, itu harus jelas. Ya kan ada orang berpuasa itu karena diet misalnya, tapi ada juga orang berpuasa karena memang ingin melaksanakan sunnah. Jamaah yang berbahagia, sedekah. Ini sedekah atau zakat, itu harus jelas. Harus jelas. Apalagi pas waktunya barengan dengan zakat fitrah. Jadi kalau memang itu niatnya untuk zakat fitrah, kita niatnya zakat fitrah. Jelas. Jadi nilainya zakat fitrah, bukan sedekah. Ya kalau beda waktu mungkin sudah jelas. Karena zakat fitrah itu kan ada waktunya. Kalau sedekah itu kan kapan saja kita bisa bersedekah, ya kan? Jamaah yang berbahagia, ini pentingnya, sehingga kita jangan sampai tidak ada niat dalam setiap ibadah kita dan amal soleh kita yang baik. Jamaah yang berbahagia, kaidah hidup yang kedua, masih ada waktu. Saya perkenalkan kaidah hidup dulu. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang, la yuzalu, tidak boleh hilang bisyak, karena keraguan. Ini penting karena ini sering kita dihadapkan dengan masalah yang begini. Karena setiap masalah yang kita hadapi itu selalu muncul, kita ragu, saya harus seperti apa? Sementara mau nelpon Ustadz Zain, mau nelpon Ustadz Askari, apa Hasid, kan tidak selalu kita bisa lakukan. Apalagi syaknya itu, keraguannya itu muncul ketika sholat. Ketika sholat bingung, saya ini sudah rakaat ketiga atau keempat ya, gitu kan? Kan tidak mungkin kita membatalkan sholat kemudian nelpon Ustadznya, ya ini, saya ini ragu Ustadz. Tadi sudah sholat saya, karena ragu ini sudah masuk rakaat ketiga keempat. Ini baiknya saya bagaimana misalnya. Nah ini penting kaidah ini kita kenal. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan.